Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Syafaiha dari absen 32. Dan saya Nalalifa Nur Safitri dari absen 22. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sejarah yang bertema kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. 1. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, petani atau pemukim. Pengertian yang bertujuan menguasai suatu wilayah atau bangsa lain untuk menguras sumber daya alam atau eksploitasi demi kepentingan negara asal. Biasanya dilakukan dengan pemukiman dan penguasaan fisik wilayah. 2. Imperialisme berasal dari kata imperer atau memerintah. Pengertian kebijakan atau praktik suatu negara besar untuk perluasan kekuasaan dan pengaruhnya ke wilayah lain melalui kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Fokus utamanya adalah menanamkan pengaruh dan kendali pemerintah. Latar belakang. Secara garis besar, latar belakang ini dibagi menjadi dua kategori. 1. Faktor internal atau kondisi Eropa. Kondisi di dalam benua Eropa yang memaksa mereka keluar dari wilayahnya. Krisis perdagangan. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani 1453 memutus jalur perdagangan rempah-rempah. Bangsa Eropa mengalami kelangkaan dan kenaikan harga rempah yang sangat drastis. Perkembangan iptek. Adanya penemuan baru seperti kompas, teropong, dan peta yang lebih akurat, serta teori heliosentris atau bumi bulat yang membangkitkan rasa penasaran untuk membuktikannya. 2. Faktor eksternal. Dorongan yang datang dari ambisi bangsa barat itu sendiri yang dikenal dengan semboyan 3G. 1. Gold atau kekayaan. Ambisi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. 2. Glory atau kejayaan. Ambisi untuk memperluas wilayah jajahan guna membuktikan kekuatan dan kejayaan negara mereka di mata dunia. 3. Gospel atau agama. Misi suci untuk menyebarkan ajaran agama Kristen atau Katolik ke wilayah-wilayah baru yang mereka temui. Dampak positif dan negatif. 1. Bidang ekonomi. Dampak negatifnya rakyat miskin akibat monopoli dan sistem tanam paksa. Dampak positifnya pembangunan jalur kereta api, bendungan, dan pengenalan tanaman ekspor atau kopi dan karet. 2. Bidang politik. Dampak negatifnya kekuasaan raja atau sultan hilang dan diatur oleh penjajah. Positifnya munculnya sistem pemerintahan dan birokrasi modern. 3. Bidang sosial dan pendidikan. Negatif, adanya perbedaan kasta atau diskriminasi antara warga Eropa dan pribumi. Positif, munculnya golongan terpelajar atau tokoh pergerakan berkat sekolahan-sekolahan modern. 4. Bidang budaya. Negatif, budaya lokal dan adat istiadat mulai terkikis pengaruh barat. Positif, pengaruh arsitektur gedung tua dan serapan kosakata, contoh kantor, handuk, buku. Kesimpulan, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia merupakan era eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang dipicu oleh ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, serta jatuhnya Konstantinopel. Meski praktik seperti monopoli, FOC, dan tanam paksa menyebabkan penderitaan hidup dan kemiskinan sistematis, periode ini secara tidak sengaja membawa modernisasi melalui pembangunan infrastruktur serta akses pendidikan bagi kaum elit pribumi. Transformasi inilah yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar dan rasa senasib sepenanggungan, yang menjadi fondasi kuat bagi lahirnya semangat nasionalisme untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.